Oke guys, kita akan menyaksikan pertandingan gulat antara Sira dan Mei. Hadiahnya 10 miliar. 1, 2, 3. Oke. Wah, kuat juga ya kamu. Tahu ya kalau aku kuat. Ronde 1 selesai. Oh, Kanisit baru juga mulai. Mana bisa kayak gitu? Ronde 2 mulai. Loh, kamu kalah, Meme. Oke, kalau Meme nggak bisa ngelepasin kuncian dalam hitungan 10, Meme bakalan kalah guys. Wah, lepasin Meme. Curang kan. 1, 5, 8. Wah, yang bener dong hitungnya. Wah. Aduh. Meme, kamu didiskualifikasi karena kamu pakai sihir. Hah? Loh Meme, lawan kamu mana? Lah, kamu siapa? Aku wasit buat pertandingan gulat kamu. OMG, jadi yang tadi. Meme ditipu. Mereka curang. Wasit, ayo kita kejar mereka. Meme, Sialan kalian nipu Meme. Meme mau pertandingan ini diulang. mana bisa? Harusnya aku yang jadi wasitnya. Pergi kamu. Tahap tanding ulang. Pertandingan mulai. Oke. Wah, kali ini kamu nggak bisa curang lagi. Sakit. Pemenangnya adalah Lele. Kamu berhak dapat 10M. Mei sengaja nyamar jadi anaknya yang aduhai. Mei, kok kamu mandi di toilet sini sih? Kami sengaja ngelakuin ini untuk menguji calon suami barunya. Udah, nggak apa-apa. Namanya juga nggak sengaja. Yaudah, buruan sana kamu ke kamar. Awalnya karena trauma sering diselingkuhin, dia datang minta bantuan Mei. Gimana kalau misalkan Mei yang seleksiin calon suami tante, terus Mei pura-pura jadi anak tante gimana? Oke. Sekarang kita lihat lagi ngapain itu orang. Buset, mau ngapain ini orang diam-diam ke kamar? Pasti mau maling. Mei harus kasih tahu ke Kiran, soalnya calon suaminya pencuri. Dad, bener kan yang Mei bilang suami kamu? Hah? Sejadah? Sayang, Mei, kalian ngapain? Maaf ya, tadi aku diam-diam bongkar masuk kamar kamu buat nyari sejadah. Soalnya kalian lagi di luar. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu ayo makan dulu. Aku tadi udah masak buat kalian. Maaf ya, Mei udah seuzon sama calon suami kamu. Kayaknya memang dia pantas deh jadi suami kamu. Makasih ya, Mei. Sekarang aku jadi yakin mau nikah sama dia gara-gara bantuan kamu. Kalau gitu, Mei pergi dulu ya. Tunggu. Kita makan dulu yuk, mumpung dia lagi buatin kita makan. Aduh, kok kepalaku kerasa berat ya? Aduh, sama nih aku juga. Akhirnya obatku bekerja. Aku bebas mau ngapain aja, karena mereka nggak bakal bangun. Mei, kok kamu bisa bangun? Bisa dong, soalnya Meme kan anak ajaib. Jadi racun kayak gini nih nggak mempan sama Meme. Awalnya Mei pikir Om itu orang baik, ternyata Mei salah. Nah. Sepertinya kamu harus cari calon suami baru deh. Karena dia... Pagi, Non. Pagi, Mbak. Mbak, muka Mbak kenapa? Terus mana pembantu yang biasanya di sini? Saya ditampar, Non, sama asistennya ayah Non. Kalau yang biasa itu ibu saya sedang sakit di rumah. Sakit kenapa? Ibu saya dipukul juga sama asistennya ayah Non. Sekarang lagi sakit di rumah, nggak bisa jalan. Astagfirullah. Gini aja, saya bakal kasih kamu uang untuk biaya pengobatan kalian ya. Maaf, Non, tapi saya nggak perlu pengobatan. Nggak perlu. Muka kamu aja udah kayak gitu kok nggak perlu. Pokoknya Saya sudah meninggal, Non. meninggal. Jadi sekarang kamu ini
Siapa kamu main masuk aja? Kamu karyawan baru atau kamu nggak tahu? Saya ini asisten manajer. Selama nggak ada manajer, saya yang berkuasa di sini. Jadi kamu harus hormat sama saya. Maaf, menurut aturan kerja, tidak ada peraturan yang mewajibkan saya untuk hormat. Oh, aturan kerja. Musuh hebat kamu, ha? Oh, berani kamu ya? Kamu nggak tahu saya siapa? Mau saya pecat kamu. Pecat aja kalau berani. Oke, kalau itu mau kamu. Saya akan panggilkan security untuk usir kamu. Silahkan. Iya tuan. Pak Karbol, tolong segera usir dia. Soalnya dia udah kurang ajar sama saya. Astaga. Nun Mei. Nun Mei? Maksudnya anak Pak Direktur? Ya ampun, maafin saya Non. Saya nggak tahu kalau Non anak Pak Direktur. Harusnya kamu itu manfaatin dedemit itu buat nyolong uang tetangga. Mami malah nyolong uang umroh Mami, Jo. Ada gila-gilanya juga mamiku ini. Hai Camer, Ega siap melakukan apa saja yang Camer mau. Nah, sini kamu. Kamu lihat rumah Pididit yang di sana? Katanya di rumahnya banyak emas batangannya. Bisa kamu colong buat Mami? Oke. Mami, ini demit loh. Gak apa-apa. Yang penting cuan. Kamu juga cari yang kayak gini lah, Mei. Biar kita bisa umroh satu keluarga. Udahlah, Meme pamit undur diri aja dari keluarga ini. Bye. Lihat aja, aku bakal santet mamaku sendiri. OMG, masa Sira yang alim gitu tega main ilmu hitam? Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. OMG, ini kan rumah Syira. Yes, gawat, jangan-jangan Syira beneran nyentuh mamanya. Syira, Mimi gak nyangka ya, kamu beneran main ilmu hitam. Gak usah ikut campur kamu, Mei. Mimi harus terang dia. Hah? Jadi, mamanya Syira gak bisa bunuh mamanya sendiri. Mama, kenapa mama udah papa? Supaya aku bisa ngasuhin rumah ini. Dan selanjutnya, kamu. Sebelum akunya mati, lebih baik aku siksa mama sampai ajal menjemput. Papa, Syira bakal balas dendam dengan ilmu hitam ini. Ternyata ini alasan Syira yang sebenarnya. Balikin, Mei. Aku tuh belum puas siksa mama. Jangan Syira, kasihan papa kamu. Kalau kamu kayak gini, kamu gak bisa ketemu sama papamu di surga. Tapi aku mau mama dapat balasannya. Gimana kalau Mimi bantu kamu? Gimana caranya? Nah. Kenapa aku bisa gerak? Kalau kayak gini kan, kamu bakal bisa bebas sama mama kamu. Miss call lagi, lagi miss call. Ngomong dong. Waduh, kok ada merah-merah di leher si pembantu? Up. Iya, Non? Itu lehernya kenapa tuh? Kena gigit ikan cupang. Anu, Non, semalam habis kerokan. Kerokan. Padahal kan saat Meme jahilin mereka, Meme masuk lagi ke kamar dan pura-pura tidur. Lalu karena panik mereka pun cek langsung ke kamar Meme. Udah, kamu gak usah panik. Bukan Memi tadi yang ngetok. Mungkin kucingnya yang jahil. Ya udah, karena semuanya udah tidur. Ya udah, Non, kalau udah nggak ada apa-apa lagi, Mbak mau nyetrika ini. Yaudah deh, sana. Kecil-kecil kok tau bekas cupang.